kedua tahu tapi pura-pura tidak tahu. Luar biasa Yang juga. kedua, nah, yang kedua itu mereka masih masih bertahan dengan apa? Mereka masih bertahan dengan kitab LAI karena itu takut. Ya banyak penyebabnya mungkin takut Berarti kehilangan. Ari sekarang pakai kitab apa? ILT apa BLT? Kayak pakai ILT 3 sama 4. Oh, ILT 3. Tapi yang BLT sudah baca atau belum? Kalau BLT bantuan langsung tunai itu. Oh iya, Bu. Oh iya. Iya. Iya, iya. Iya. Ya, oke, Kak. silakan. Ya, silakan. Ah, ah. Coba silakan. Jadi ILT 3, iya betul. Silakan. ILT 3. Jadi mungkin nanti siapa tahu nanti di ILT 4 bisa bisa nanti juga ILT 5 itu muncul, tapi kami berusaha, Pak Loding kayaknya berusaha agar kata-kata kalau bisa diusahakan kata-kata misalnya kata-kata iblis, kata-kata Tuhan, sorga itu jangan ada lagi. Karena Iya, itu semua itu. kata-kata yang tidak ada di Mau saya itu, Ari, aslinya. mau saya itu begini, Kristen itu berdiri dengan istilah-istilahnya saja kan, dia mau Iya, pakai berdiri, versi iya. ILT, BLT, MBG, FC, apa, STNK, SKCK, terserah. Dia mau pakai versi apa, TSI, BMKG, terserah. Yang pasti jangan pakai istilah-istilah Islam lagi, karena Kristen Iya, itu iya kan dari benar. Ibrani kan, Iya, iya. dari bukan dari Arab kan? Iya, iya Kristen ini benar-benar. dari Ibrani apa dari Yunani? Ibrani sih, kalau Yunani itu sebenarnya Ibrani. tidak ada juga. Kalau Yunani itu terjemahan. Oh iya. Nah, berarti pakai istilah-istilah itu contoh. Apa? Kan kalau Yunani kan Tuhannya Theos kan? Ah, ah. Nah, Theos. saya bilang kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jangan kasih jadi Allah. Allah itu kan Tuhannya orang Islam, benar tidak? Iya benar, Iya iya. benar. Oh, Takutnya kalau tidak mau pakai Theos ganti saja Tesi, Tusa, Tisu kan? iya. Iya. Kalau Tapi Ari itu bagus. apa Kalau Ari kan begini, Elohim. Elohim apa YHWH? kalau Yahweh itu nama Tuhan, nama pribadi Tuhan Sang Pencipta di Kristen. Kalau Elohim itu sebutannya atau gelar. Oh iya Misalnya iya iya. Ini Elohim catat Yahweh teman-teman, atau catat. Yahweh Elohim kan. Nah, gitu. Jadi Luar kata biasa. Tuhan, kata God, Lot itu nggak asli semua. Apa? Itu Kolot? Maksudnya? boleh dibilang nama KW-nya bukan nama Apa tadi? aslinya. Lot? Kata kata Tuhan, sebutan Tuhan, God, Lot, Oh, Hasem God dan Lot. Adonai. Saya pikir Ah, kira itu kan Lot. sebutan Sang Pencipta. Hmm. Tapi itu enggak asli ya, yang asli itu Elohim, misalnya El Roy, El Sadai. Ah, Oh, itu. Elroy, El Jadi Shaddai, Roy kan Royce, Leo Royce, apa? Elohim itu disingkat El. El itu misalnya El Roy, El Sadai Elroy, dan banyak lagi Elroy, gelar-gelarnya El itu. Shaddai sama satu lagi ada satu apa? Roy Royce atau apa? Hmm, iya. Jadi kekristenan itu harus kembali ke kitab Ibrani, itu yang benar. Tapi kalau banyak yang bertahan pakai bahasa Yunani, tetapi mereka campur-campur dengan apa bahasa Al-Quran itu bagaimana itu? Alim Nah, ulama. itulah yang parahnya itu. Itu lebih parah lagi tuh, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau ada Kristen yang seperti itu memang itu Kristen yang sesat mungkin ya. Ya, boleh Bidat dikata itu. begitu, tapi kalau mereka dikasih tahu yang benar, ngeyel gitu jadi susah juga. Iya. Tapi Tapi setidaknya harus Ari kasih tahu karena Ari ya harus kasih tahu karena begini, ini kalau begini perjuangan. tuh tugas kami Pak Loding, kami bertugasnya aja kasih tahu yang benar kan, pola yang Iya benar betul. kami kasih tahu, mereka terima ya syukur, mereka nggak terima ya itu urusan mereka sendiri, tanggung sendiri nanti kan.
Iya, yang penting Ari kasih tahu terus ya. Iya, karena Jangan bosan-bosan kasih tahu terus. Hmm, Bilang-bilang karena silakan di bawah yang Kristen masih pakai Yunani silakan naik. Silakan. Mereka banyak di bawah ini, tapi mereka tidak berani naik. kalau Kristen sekarang itu sebenarnya ada yang sudah ke Ibrani tapi masih dicampur-campur. Yang kedua, mereka mau asli, ada juga yang sebenarnya mau 100% ke Ibrani, Pak Loding. Tetapi mereka masih takut kepada sinode, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan Oh, teman, ah, oh, takut misalnya antara suami dan istrinya itu nggak setuju, oh. gitu. Itu banyak penyebab-penyebabnya juga. Tetapi ya kalau kita ya kita lebih mementingkan apa kata firman atau apa kata manusia. Itu lagi Iya betul. pertanyaannya. Menurut firman atau menurut sinode kah? Atau nurut suami atau nurut istri atau nurut Ini teman bagus teman-temannya. Hari ini atau bagus kita dukung dia karena dia ini punya niat, dia punya apa? Rencana itu menghilangkan istilah-istilah Al-Qur'an yang ada di dalam Bibel. misi Benar kan? kami mesianik, ya misi Misi kami kami mesianik itu. menghilangkan istilah-istilah asing dalam kitab asli dan mengembalikan kitab kitab suci ke kitab aslinya begitu. Iya, benar sekali. Jadi Ini jadi Pak jadi Roding ini jadi ini ini Bang enggak Ari, Bang Ari ini mendapat respon yang baik dari netizen saya, dia mendukung. Jadi kalau ada Kristen yang masih pakai kata Allah, ah, langsung Bang Ari bilang jangan pakai-pakai kata Allah, itu Tuhannya orang Islam. Kalau mau pakai ah, kata Allah langsung syahadat sudah ya. iya, Iya, iya luar biasa. sebutan iblis juga, Tuhan, neraka dan masih banyak lagi tuh yang nggak boleh dipakai di Oke, siap. Coba Kristen. kita sama dulu. Beni Tunas Leos. Coba kita. Ya, Berti. Halo, selamat Ya, pagi, Berti. host. Pagi. Ya, open cam Berti. Mm-mm. Ya, Berti. Berti ini dari Kristen apa nih? Krispol U atau Krispol Ip? Krispolcam kali dia bang. Atau dari Krispol Cam? Betty dari Kristen Halo. mana Pak Betty? Pak Betty dari Kristen mana? Krispol U, Krispol Ip atau Krispol Cap Cap? Silakan. Dengar, dengar, Iya. dengar. Biarkan dia dulu, Ali. Biarkan Bapak Berti dulu. Kita menghargai beliau karena beliau lebih tua dari kita. Kita menghargai beliau punya narasi. Nanti baru kita tanggapi. Silakan Pak. Ya, untuk yang pertama, selamat pagi, host. Ya. Saya ada Pagi Bapak. Saya selalu. Ya, saya ikuti dari sudah lama. Bagus juga ceramah-ceramah yang host kasih itu bagus. Ya Pak. Nah, ya, jadi juga tadi saya sudah dengar dengan saudara kita hari ini. Ya, betul. Memang kita awalnya dari terus terang saya dari Manado. Oh dari Manado. Iya, Bapak kasih kecil Iya. kuah itu. Kasih kecil Iya, kuah orang tuh Manado Eho. banyak Kristen loh Pak, orang Manado kan. Kasih kecil dulu tuh Eho. Ya. Kemarin saya 2 hari di Halo. Manado loh. Nah kasih kecil Oh, kuah sedikit tuh Eho. iya, jadi begini. Siap siap. Kita juga sedang meneliti sekarang ini. Saya juga dulu dari Kristen, tetapi ketika kita mengetahui semua belajar dari peradaban Wih, bagus dunia, Bapak ini. Bapak bagus, Bapak ini orangnya baik. Saya izin follow Bapak ya, saya izin follow. Bapak Iya. kasih mati Eho, kasih mati kuatu Eho biar enak orang baca cerita. Pak kasih Iya. ini saya mau ke Gorontalo, siapa tahu orang bisa ketemu di Gorontalo sama-sama belajar orang. Eho yang kasih mati Pak, bukan mic yang kasih mati. Eho, kasih kecil kok itu Eho sedikit. Coba nah cek. ini Ah. pakai sudah kedengeran. Tapi dia Eho masih besar. Kecilnya Eho ada tertulis itu ndak Eho. Coba Nah, tekan. ini pakai cuma headset yang sudah di dalamnya sudah ada sound card, tidak ada, dia cuma bisa kasih kecil suara atau besar suara. Eho-nya enggak bisa. Oh, siap. Iya. Iya, siap. Siap, Pak, siap. Silakan. Iya, bertahan, jadi silakan Bapak. Bapak begini, mau sampaikan. saya juga banyak saudara, ya saya banyak juga saudara-saudara di Pak Berti Kristennya Pak Berti ya. begini. Saya awalnya dari Kristen ini Pak, tapi saya keluar. Artinya begini, kita tidak mau menyebut
Saya terus terang sekarang ini kita lagi ada mendirikan satu, tapi bukan agama Pak ya. Karena kalau selama ini kita meneliti ternyata seluruh agama dunia itu adalah buatan manusia semua. Iya, kita keluar. Tetapi saudara Ari tadi mengatakan tentang nama-nama. Ya, karena kita dasar dari Kristen dan kita mengatakan kita pakai Bible. Jadi kita betul, saudara bilang kata Allah, kata segala macam itu. Nah, itu saudara-saudara kita yang ada di Islam itu mereka. Wih, mantap. Betul. Paling Jadi bagus biar jelas Bapak punya suara, cabut jo tuh handset dulu. Soalnya saya netizen mendukung Bapak ini. Kasih kecil kok tuh handset punya eho, bilang sama kawan itu. Jadi ini Bapak ini lagi buat apa senode baru atau denom baru untuk bagaimana agar Kristen itu tidak pakai istilah-istilah apa Al-Qur'an lagi. Ini bagus, kita dukung teman-teman. Iya. Benar kan Pak? ya, awalnya kita akan bikin sinode baru, tetapi ketika kita mengetahui bahwa terutama dengan apa yang sedang terjadi, perkembangan dunia sekarang tentang apa yang terjadi bukan cuma sekedar Indonesia, ini terjadi untuk seluruh dunia secara global. Jadi kita paham sekarang itu kalau kita mau bikin satu izin usaha seperti mau bikin agama baru atau segala macam, kita harus kerjasama dengan pemerintahan. Ada Chris Paul cerotnya, ada aja ini. Oh, Nah, jadi- Chris Cerot, apa lagi Chris Cerot itu? Ada yang komen tuh ada aja. Jangan kasih istilah yang nggak benar dong. Iya, sabar Ari, kita dengar Bapak. Kalau Bapak bikin agama baru berarti Bapak Iya, punya iya. Tuhan baru lagi ada kan? Tidak, ini. Jadi kita mengetahui akar dari Alkitab, kita pakai gunakan Alkitab, tetapi betul saudara Ari bilang kita pakai nama sembahan yang aslinya itu dari dari Ibrani. Jadi kita menggunakan nama sembahan kita kalau misalnya 100% ke Ibrani, jangan campur-campur Pak. Kayak makanan Ya. aja dicampur. tapi Anda juga kalau mau meneliti itu banyak yang Kan sudah dirubah kenapa? sekarang ini. Kalau di Samayem, kalau ibadah nanti itu kita tidak ada ibadah campur-campur. Jadi belajarlah di bumi untuk jangan ibadah campur-campur. Karena kalau kita masuk Samayem nanti masuk surga atau Samayem, jangan pakai surga lagi lah, Samayem lah. Kalau orang di Saudara. Samayem tidak ada itu ibadah campur-campur Pak. 100% Saudaraku. asli. Jadi biasakan belajar di bumi. Nanti Saudara di harus surga. belajar juga, itu ada eskatologinya, ada kedalamannya itu untuk Ibrani. Kenapa kita tidak mau? Kita pakai sekarang ini nama untuk sesembahan, kita gunakan nama Yahweh, bukan Yahweh. Karena kita juga Iya, meneliti ini Pak. Oh, betul juga. Jangan Berarti Bapak mengatasnamakan ini- bahwa Yahweh adalah kata yang benar. Jangan bilang begitu. Kenapa saya takut menggunakan kata Allah, kata Yahweh, kata segala macam? Karena kita mesti sadar bahwa ini adalah buatan tulisan manusia. Kita menggunakan nama sesembahan saya lebih cukup dengan bahasa Indonesia saya menggunakan nama Bapa. Tidak, saya takut menggunakan nama ilah lain. Saya takut. Kalau kita menggunakan nama Bapa, Sang Pencipta itu mengetahui bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia dan Dia menciptakan bahasa Indonesia itu yang benar. Kenapa kita orang Indonesia mau menyebut nama sesembahan orang Yahudi? Anda tidak percaya dengan bahasa yang Anda gunakan sekarang. Kita menggunakan awalnya kita bikin penelitian bahwa kata Allah, kata Yesus, kata segala macam itu Allah yang benar. Itu pertama kali saya mengenal. Tetapi lama-kelamaan ketika kita meneliti, dari kata-kata itu saya menggunakan Yahweh. Selesai dari Yahweh itu saya menggunakan kata Yahuwah. YHWH, YHUH, YHVH. Wih, Anda juga harus belajar tentang kata-kata. Harus paham itu Pak. Inti dari apa yang sedang terjadi di dunia sekarang itu Pak cuma ada dua. Kita tidak mau debat bahwa saya juga punya saudara Islam banyak, tapi saya tidak mengganggu kepercayaan mereka. Kenapa? Keselamatan itu pribadi, kita tidak mau berdebat bahwa Islam yang benar, saya yang salah atau saya yang benar. Saudara-saudara kita yang lain itu adalah salah. Di luar dari pemahaman saya mereka itu adalah salah. Itu salah. Berarti Saya Bapak menggunakan- izin sedikit. Berarti Ari ini tadi dia berbicara salah ya?
Atau gimana Bapak? Bukan salah itu Pak ya. Oh, bukan Itu baru pengetahuannya. Keliru. Makanya kita harus pelajari, ada eskatologinya kedalaman. Saudara harus pelajari kitab-kitab yang ada sekarang itu ditemukan oleh arkeolog. Kita juga harus percaya bahwa arkeolog itu juga, karena kalau arkeolog tidak menemukan kitab Al-Quran ataupun dari Bible, kita tidak bisa mengetahui itu sebenarnya. Kita harus gantian, pelajari Pak. Itu semua. Ya, terima kita kasih. gantian Ari lagi, kasih Ari lagi. Biasa Ari marah. Tapi Bapak enggak bisa kasih kecil eho kah? Atau cabut saja handset. Iya. Biasa-biasa dulu begini. Nggak Boleh nggak enggak usah cabut? pakai headset, Pak, suara asli aja. Iya. Nah, mantap. Itu aja Pak, iya gitu aja Pak. Nah, coba Ari tanggapi Ari ya. Ari tanggapi tadi karena saya sepakat dengan Bapak tadi karena Bapak ini luar biasa. Dia punya keilmuan, dia mencari luar biasa. Saya sepakat sama Bapak. Silakan Ari tanggapi, silakan. Iya. Saya catat ya. Saya mau belajar, saya catat. Iya, saya bersyukur karena Bapak juga itu memperjuangkan untuk mengembalikan kata-kata yang asli di Bible. Iya Pak, perjuangan Bapak kan. Dan Bapak juga mau menghilangkan nama Allah di Bible kan? Iya, setuju Pak. Tetapi harus sungguh-sungguh, harus 100% ke Ibrani Pak. Jangan dicampur-campur. Karena kalau penelitian sekarang itu banyak juga ya, sudah banyak sih yang ikut ke Ibrani juga, tetapi dicampur-campur. Itu nggak Pak, boleh. boleh saya potong sekarang? Boleh. Pak, iya, Potong silakan, orangnya Pak, sekalian dulu. pun Jadi boleh, gini Pak. Pak, Ya. saya meneliti juga. Saya juga meneliti Pak. Saya bukan mau kasih bilang bahwa pemahaman Bapak itu salah. Itu kan cuma itu pemahaman Bapak sendiri. Kita hanya bisa mengajarkan, kasih tahu kalau Bapak terima kasih, kalau tidak no problem. Jadi begitu. Jadi begini Pak. Memang mantap saya punya Bapak ini. Dia jelas saya punya Bapak. Mantap. Kenapa kita tidak mau menyebut, karena kita ada bahasa dulu waktu Menara Babel itu didirikan. Kenapa sang pencipta itu mengacaukan itu Menara Babel agar supaya itu tidak jadi. Dia mengacaukan itu melalui bahasa-bahasa itu Pak. Ketika ada kita ini orang Indonesia, ketika ada bahasa ini saya takut menyebut karena ada tertulis dalam kitab dalam Bible, jangan keluar dari mulutmu nama ilah lain. Bukan berarti nama ilah lain itu adalah kata Allah, kata segala macam, kata Yesus atau kata Yahweh. Enggak. Karena kita takut, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia. Saya menggunakan kata Bapa karena saya takut menyebut nama itu. Kalau umat saudara-saudara yang ada di Islam mereka menyebut kata Allah, kita juga tidak boleh bilang bahwa itu salah. Itu keyakinan mereka. Kita di sini cuma umat manusia, kita belajar. Dan kita tidak mau ada perdebatan. Kalau kita pelajari, apalagi keadaan dunia sekarang ini sudah kacau balau, Pak. Kita harus kembali ke aturan. Justru dengan hadirnya agama, ajaran-ajaran leluhur kita seperti spiritual itu hilang, Pak. Jadi kalau saudara mau pelajari itu, mengerikan, Pak. Orang Manado bilang, berdiri dengan bulu-bulu nyawa, artinya berdiri kuduku. Kalau saudara mau pelajari itu. Wih, luar biasa Bapak punya. Betul-betul. Ada saya punya kawan Pak, dia di Jakarta, dia punya nama Kiko Pak. Itu dia kalau Bapak kasih nasihat begini dia paling tidak suka, seakan-akan dia itu yang paling benar agamanya itu. Tidak bisa orang nasihati, tidak Pak. Pendetanya saja nasihati dia biasa ngamuk. Tapi kalau Bapak sama Ari ini luar biasa saling menasihati, ini luar biasa ini Bang. Waalaikumsalam Bang Bosman. Ya tapi begini Pak, kalau Soalnya dia ini seperti Bang Ari mengatakan tadi, dia ini adalah Krispol Cam, Comocana Comocini, Kristen pola campuran. Jadi terkadang Yunani, terkadang Ibrani. Begitu. Silakan lanjutkan silakan. Iya, jadi kalau Pak berarti tadi mengatakan umat Kristen kalau memakai kata Allah, kalau ada yang memakai kata Allah itu boleh-boleh saja, itu nggak benar Pak. Berarti itu masih dicampur-campur begitu. Saudara salah
memahami apa yang kita tidak pernah menyebut, saya tidak pernah bilang bahwa umat Kristen itu boleh menggunakan kata Allah. Itu aja keputusan kan baru tahun 2023 yang terjadi di pengadilan Malaysia yang menyebutkan bahwa kata Allah boleh disebut seluruh agama dunia. Kalau saudara ada mengikuti waktu itu perdebatan lama itu kata Allah itu. Jadi saudara harus pahami. Jadi kitab sesungguhnya asli itu adalah Hebrew. Dari Hebrew itu diterjemahkan oleh KJV, King James Version. Tahu nggak King James Version? Berarti Raja James yang bikin. Dari KJV mau terjemahkan ke Lembaga Alkitab Indonesia, toh itu diterjemahkan oleh siapa? Abdul Rahman Musi. Itu adalah saudara kita dari Muslim yang terjemahkan. Kenapa disebut kata Alkitab bukan kitab suci? Kata al itu garis di tengah baru kitab. Makanya itu dikasih nama Alkitab. Kata Allah muncul karena Abdul Rahman Musi ini yang terjemahkan. Itu dari saudara kita dari Islam. Itu saudara paham. Wih, luar biasa penjelasan. Saya catat dulu. Ya, kita sambut dulu. Ya, jadi juga begini. Saudara satu, selamat pagi Pak Febri. Sabar, Pagi. kita sambut dulu. Selamat pagi Pak Febri. Pagi, Ya, pagi Bang Pak Lode. Febri silakan. Ada yang mau Pak Febri tanggapi atau gimana? Silakan Pak. Lanjut aja dulu, dengerin dulu. Oke, silakan Ari, silakan. Ya, jadi aku luruskan kata Pak Bert. Jadi LAI itu kitab suci di Indonesia itu pertama kali itu diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Ya, Abdullah betul. bin Abdul Qadir Munsi yang beragama Islam. Iya. Nah, yang beragama Islam dan mengganti kata Yahweh itu diganti dengan nama Tuhan Islam yaitu Allah, sehingga populerlah kekristenan di Indonesia Ya. sebut Allah gitu. Nah, ini kesalahan besar ini. Nah, ini kesalahan besar. Itu nggak boleh. Karena nama Tuhan yang kudus itu nggak boleh dirubah-rubah atau diganti-ganti. Nama kita aja diijazah. Coba Bang. Jadi berarti menurut Bapak Leo sama Bang Ari ini kitab suci ini sudah tidak kitab suci yang sekarang yang pegang ini LAI ini sudah tidak berguna ya? Atau bagaimana? Iya, soalnya dari penelitian Harus dari Protestan diganti lah, aja Pak. ada 6.000 lebih kata yang dirubah-rubah dalam Alkitab kita. Oke, Jadi baik. kita belajar Bible itu harus mengerti. Kalau tidak mengerti, saudara akan salah jalan juga. Oke, Banyak baik. Coba kita perubahan tanggapi dulu, sabar. Nah, Sabar di begini, sini ada begini, yang Pak tertua Loding, kita. nama Sabar Ari, sabar. Oke. Kita tanggapi dulu ada yang tertua kita. Silakan Pak Febri, Pak Pastor Febri. Ya memang kalau belajar Bible itu harus benar-benar pas. Makanya kalau di Katolik yang bisa memberi pengarahan Bible kan cuma magisterium. Di luar magisterium nggak bisa. Iya. Gitu. Ya. Iya, betul. Karena magisterium kan tidak berpatokan pada LAI juga. Dia sekolahnya panjang. Iya, benar sekali ini luar biasa. Kalau Tuama Leos tuh Protestan atau Katolik? Saya dari awal dari Protestan, terus masuk Advent, dari Advent saya keluar lagi. Saya bikin penelitian ini sekarang semua. Ternyata agama dari ciptaan dari awal dulu semua itu, kalau saudara paham itu cuma buatan manusia semua. Ya memang, aku gak usah pakai penelitian memang, karena agama Katolik pun kan dari Petrus, ya kan? Petrus kan manusia juga, bukan jin atau bukan kuntilanak dia, memang manusia murni Petrus. Petrus keturun ke bawah kan, sampai ke Paus, ya kan? Jadi saja agamanya sama kita beda kok, gimana? Iya Pak, benar. Iya. Kalau saya sarankan, lebih baik kalian kembali kepada yang tertua Katolik saja kan? Iya kan Bang Febri kan? Iya, saya sarankan. Begitu. Pak, saya tidak punya Berarti agama, ibaratnya ini, tapi saya sabar, percaya ada sabar. Tuhan. Iya, ibaratnya begini, kalau kalian kembali ke Katolik, berarti itu anggap saja kalian pindah rumah saja. Tapi kalau kalian kembali kepada Islam, berarti kalian pindah provinsi. Tapi Bang Loding ada sayangnya, Katolik sudah nggak terima kuota lagi soalnya. Aduh, Bapak jadi umat yang terbuang. Gak berat. Katolik itu seleksinya Oke, ketat. silakan lanjut.
Iya Silakan, Pak. bukan lomba mute, silakan. Tanggapi, siapa mau tanggapi? Ah. Yang mana ini yang mau ditanggapi ini Pak Loding? Iya, Bapak penelitiannya itu bagaimana sampai di mana? Nanti ditanggapi oleh Bang Ya, Ari sama Bang Febri gitu. jadi ternyata dulu kitab itu kan dari kitab Kejadian itu sampai Wahyu itu kan ternyata kitabnya itu kan sendiri-sendiri. Nanti dikanonkan kan itu di Vatikan, yang dikanonkan itu semua jadi satu Bible begitu. Kan begini Pak Pep, Pak Berti, kalau kitab asli itu tidak ada kata perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak ada. Kalau aslinya. Iya, Nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baru ada kata PL, PB, tetapi kalau kitab asli itu tidak ada kata perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada. Kalau begini Pak, pernah kejadian kan orang Yahudi datang ke Indonesia, dia ke mall kan, dia ke mall, ke toko buku di mall, itu dia lihat Bible kita, dia buka Bible kita kan, dia buka, mungkin dia juga agak bisa bahasa Indonesia kan, mungkin dia juga belajar bahasa Indonesia, dia buka ada kata perjanjian lama, perjanjian baru, dianya ketawa, dia mengatakan sejak kapan kitab kami itu ada kata perjanjian lama, perjanjian baru, itu nggak ada. Dianya ketawa loh Pak. Mereka ya kitab yang kita punya kan milik mereka Pak, milik orang Yahudi. Waktu dia ke mall, dia lihat itu Bible ada kata perjanjian lama, perjanjian baru, dia ketawa loh. Dia tertawa karena dia tahu kitab yang kita punya di Indonesia itu milik mereka, kepunyaan mereka. Jadi masa kita mau rubah-rubah, mau ganti-ganti kan itu kayaknya itu kita nggak sopan deh. Kitab mereka kok kita mau rubah-rubah namanya, kita mau rubah-rubah istilah-istilah di dalamnya kan itu nggak boleh. Dia tertawa loh Pak. Harusnya kita malu dong. Ini Kitab kita Ari Mas Yanik ini terlalu iya. cepat menyimpulkan, terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat. Iya, Pak. Kenapa aku ngomong gitu? Kenapa? Kitab kita kan terjemahan milik mereka, aslinya kan mereka punya Pak. Seandainya pusaka ini pusaka yang mereka pusaka yang asli itu milik mereka, pusaka kita cuma tiruan gitu Pak. Sudah. Iya, Ya seorang Ari Mas Yanik ini terlalu banyak menyimpulkan dan halunya terlalu tinggi. iya, bukannya saya halu Pak, coba komentari dulu Ya, Pak. ini aku mau ngomong, ya kan? Ya, Kalau coba. dia ngomong kitab yang kita punya ini punya Yahudi, halu terlalu tinggi. Ya kan? Kenapa aku ngomong halu terlalu Iya, tinggi? kalau bukan milik Yahudi, milik siapa dulu? Nah, ini Siapa, aku Pak, ngomong kalau dulu. bukan Yahudi? Aku ngomong dulu ini baru aku mau jawab. Oke. Mungkin Pak Leos ini kan tahu sejarah nih, Wong sudah mengatakan penelitian. Kitab yang punya Yahudi itu dulu RUU, rancangan undang-undang. Ya kan? Tidak semua rancangan undang-undang itu kita pakai, tidak semua. Tapi begitu sampai di undang-undang kan diambil, disahkan oleh DPR. Ini yang dipakai, ini enggak, ini dipakai, ini enggak. Ya kan? Begitu disahkan DPR, baru bisa jadikan dasar hukum. Tanpa disahkan DPR, RUU enggak ada gunanya, Ari Mas Yanik. Sama aja dengan Bible. Sama aja dengan Bible. Pada waktu disusun, ya kan, Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Lukas, termasuk perjanjian lama dan lain-lain, itu belum bisa jadikan dasar hukum seorang Kristen, belum. Tapi begitu disahkan, diundang-undangkan, kalau dalam arti teologi dikanonik oleh Paus di abad ketiga di konsili Kartago, baru diketok undang-undang ini yang dipakai. Nah, baru bisa jadi dasar hukum. Begitu, Ari Mesianik. Betulkah Pak Leos? Betulkah? Iya, ini begitu. kan kita sudah bahas di komelnya Pak Nandar. Iya ini, betul, Pak. itu yang aku jawab. Begini Pak, saya nggak begini. Jadi kalau kita berprinsip seperti itu Pak, berarti itu firman itu
menjurusnya kayaknya pilih kasih lah Pak. Masa ada firman yang harus kita Makanya terima, itu. ada yang tidak. Kalau kita semua kita terima, ada nanti Injil tuh Barnabas, ada Injil Maria Berarti Magdalena. begini Pak, begini kalau menurut Pak. Sebentar Pak Ari, sebentar Pak Ari. Kenapa yang dipakai cuma di Perjanjian Baru Lukas, Matius, Markus, Yohanes? Ya itu karena sudah diundang-undangkan redaksinya ini yang kita pakai dasar hukum, yang lain enggak. Itu seperti RUU tadi, begitu. Jadi Memang dipilih-pilih, memang jadi dipilih-pilih. menurut Pak Pep, Memang menurut Pak dipilih-pilih. Pep, menurut Pak Pep ada firman Tuhan yang ada firman Tuhan yang dikanonkan, ada yang tidak dikanonkan ya gitu ya. Betul, 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 Ya, betul. coba jelaskan Pak yang firman apa alasannya firman Tuhan ada yang tidak dikanonkan itu penyebabnya itu Sekarang aku apa? tanya, kalau di Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, yakin itu 100% firman Tuhan kah? Injil Coba jawab. Thomas. Kan ada dulu, kan sebelum dikanonikan Injil Barnabas juga ada. Nah, yakin itu 100% firman Tuhan? Iya, iya begini Pak, iya kita itu Yakin tidak nggak? ada Yakin juga nggak? kitab-kitab palsu dari kitab-kitab Nah, palsu kalau palsu seperti- ngapain? Kalau palsu ngapain kita masukkan ke dalam dasar hukum? Kan Iya dipilah, iya pilah. Pak, iya benar Ah, iya benar. makanya Kayak kitab tadi Barnabas kan itu enggak. Ah Jadi iya. begini, makanya tadi di ngomong. Ya, boleh saya Nah, potong begini cerita. maksud saya boleh, Pak. boleh. Yang Nah, yang dikanonkan gini, itu Pak Ari gini, yang- kita paham Pak Ari, maksudnya Pak Ari yang ini. jadi 12 gini, Pak Pep. rasul. Jadi Iya. kita sebagai manusia kita tidak punya hak untuk bilang bahwa itu kitab asli atau kitab palsu, Pak. Kita hidup di zaman sekarang, kita nggak tahu waktu hidup di zaman dahulu. Enggak Pak begini. Jadi begini, Pak soal begini. kitab yang ya saudara bilang itu kenapa itu tidak dimasukkan, Pak Feb juga nggak boleh bilang bahwa itu adalah palsu. Justru Saya nggak ngomong dengan- palsu. jadi justru nggak begini. Tadi Pak Feb bilang begini. Apa benar-benar itu asli? Apa benar-benar itu betul atau tidak? Nah, kita kan Aku sebagai mau ngomong gitu, Pak. Aku mau ngomong, apakah benar di Injil Barnabas itu isinya firman Tuhan atau tidak? Nah, yang punya otoritas adalah bapak-bapak gereja tadi yang menentukan. ya betul. Iya. Itu Pak Ari. Jadi Enggak seperti begini, dengar. begini. Sebentar Pak Ari. Injil Jangan dibayar tuh, sebentar. Bar- Jadi RUU itu rancangan undang-undang itu banyak Iya. banget. Banyak banget. Ini kan ada 100 atau 200 lah. Tapi nanti yang diketok palu nggak sampai segitu, nggak semuanya. Gitu. Diambil yang kira-kiranya apa namanya? Oh ini pas nih ada substansinya masuk, baru ketok palu ini pakai, ini enggak, ini pakai. Itu Pak Ari. Paham kan? Itu yang menentukan zaman dulu itu paus. Iya. Oh, Kita ambil contoh Injil Barnabas. Kenapa Injil Barnabas orang Kristen tidak terima? Karena Injil Barnabas itu tidak sesuai dengan kitab asli Brib Kadasa. Kalau di Brib Kadasa kan sekarang yang menentukan ini Tuhan Yesus disalib. Injil Barnabas Oke. tidak disalib loh. Oke, yang menentukan Jadi tidak ini sesuai, jadi Barnabas palsu. masuk dan tidak siapa? Yang menentukan Barnabas ini masuk dalam kanonik dan tidak siapa yang menentukan? Ya Pak, meskipun itu Apa? tidak dikanoni, Siapa yang menentukan? Pertanyaanku, siapa yang menentukan? ya setahu saya bapak-bapak gereja lah. Siapa itu bapak-bapak gereja? Bapak-bapak gereja ya contohnya paus gitu. Katolik. Nah, ya kan? Enggak lah Cuma yang Katolik aja. yang Emang Protestan? dipaham Bible Bapak. Sebentar. Kalau Arsimanik tadi kan Ari Mesianik kan ngomong bapak gereja ya contohnya Katolik. Emang ada bapak-bapak gereja selain Katolik? Katanya Protestan ada Protestan ada bapak-bapak gereja. Kalau di Protestan sih Pak Mana ada? pendeta lah. Kalau Ya, Kan itu makanya bukan itu, bapak-bapak Pak, gereja. banyak kitab yang sudah diselidiki sekarang, yang ditemukan sekarang malahan itu yang benar-benar kenapa tidak dikanonkan. Kalau Justru itu iya, karena justru malahan yang tidak dikanonkan itu tidak seturut dengan kata hati orang-orang waktu zaman itu. Saya tidak mau menyebut itu orang siapa. Tetapi yang mengkanonkan kitab-kitab ini justru kitab yang tidak dikanonkan seperti Barnabas, seperti apa itu?
Enoch, the book of Enoch itu banyak hal, banyak tulisan di dalam itu banyak kebenaran yang terjadi. Ya begini Pak, saya kasih tahu sama Pak siapa ya. Begini, kalau namanya kitab yang benar itu harus 100% tidak ada salahnya. Nah, jadi kalau kitab itu seperti kitab Barnabas, itu ada benarnya juga di dalam tapi ada salahnya. Jadi kitab Ya. yang diterima itu 100% harus semuanya benar di dalam sesuai dengan kitab aslinya. Ah, ya, kenapa bapak-bapak gereja itu mengkanonkan sebuah kitab itu karena itu sesuai dengan kitab aslinya, yaitu Tanakh Brib Kadasnya. Kalau tidak sesuai dengan kitab asli itu tidak boleh dikanonkan. Jadi kalau mengkanonkan firman yang tidak sesuai dengan kitab asli itu kekeliruan, itu nggak boleh. Jadi yang boleh dikanonkan itu yang sesuai dengan kitab aslinya. Jadi itulah susahnya orang Kristen itu tidak tahu kitab asli. Teman-teman, aku ada juga bertanya sama teman-teman saya yang Kristen, kalau ketanya kitab asli orang Kristen itu namanya apa? Banyak yang nggak tahu namanya. Termasuk Ari Mesianik nih, susahnya Ari Mesianik, ya kan? Sudah nggak tahu kitabnya. Begini aja Pak, kesimpulan kalau kita menemukan kitab-kitab yang baru itu, jangan sebenarnya itu kita tidak boleh langsung itu katakan itu kitab yang palsu, tetapi kita harus selidiki dulu, ya, baca dulu itu kitab itu kalau sesuai dengan kitab aslinya yang diterima. Kalau Siapa yang neliti Ari Mesianik? Posisi siapa yang neliti dan siapa yang menentukan ini bisa palsu tidak, ini bisa dipakai tidak, siapa yang menentukan? ya yang lebih paham firman Tuhan lah Siapa? Pak. Ya, boleh Kacau kan? tapi Yang menentukan iya, Paus, kalau di Katolik. kalau di Katolik lah Paus, kalau di Kristen itu apa? Sekarang oke. Pendeta senior lah Pak yang Oke. Sekarang aku tanya Ari Mesianik. Kalau di Katolik kan yang menentukan Paus. Sekarang Iya. Bible-mu itu yang kamu pakai itu siapa yang menentukan itu? Ya, Apa? Paus sih Pak memang. Nah, kok ikut-ikutan? Katamu Iya, pendeta senior. Begini Pak, kita ikut karena sesuai dengan kitab aslinya. Taunya dari mana? Enggak, Kitab aslinya? aku kasih tahu sama Pak Pep dulu. Kalau kitab asli PLPB itu dari namanya apa Pak? Kalau menurut Pak Pep, kitab asli PLPB itu namanya apa? Saya nggak tahu tuh apa tuh aslinya. Waduh, itulah susahnya orang Kristen. Mengaku Kristen tapi ditanya nama kitab asli nggak tahu, itu kan parah Pak. Yang lebih susah lagi, seorang Ari Mesianik ikut baca kitab, ikut memakai dasar hukum kitab, tapi bukan dari bosnya. Masih penting aku nggak tahu, cuma yang ngasih dasar itu dari bosku. Pak Feb, Ya, tapi jadi karena pertanyaannya di sini Pak Pep. Jadi pertanyaannya begini Pak Pep. Kita mau ikut bapak-bapak gereja atau ikut firman Tuhan? Pertanyaannya lagi di sini. Oke. Boleh. Mau ikut Ya. firman Tuhan mau ikut Apa berani lepas dari bapak-bapak gereja? Seorang Ari Mesianik berani? jadi pertanyaannya Berani di nggak? sini Pak, mau ikut bapak-bapak gereja, apa kata bapak-bapak gereja atau apa kata firman Tuhan? Oke. Pertanyaanku, berani lepas dari bapak-bapak gereja? Berani lepas dari bapak-bapak gereja Berani? kalau menyimpang dari firman yang asli. Sekarang ini berani nggak? Ya, Bang Leas. Pak Feb, saya Harap, sendiri Pak saya Pep, sendiri sudah terus keluar terang dari saya bapak-bapak berani itu, kalau Pak Feb. tidak sesuai dengan aslinya. Terus terang. Sekarang pertanyaanku bukan itu. Kita ini kan Matius, Markus itu dari bapak-bapak gereja. Berani lepas dari bapak-bapak gereja? Kalau kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu benar, nggak salah. Berani lepas dari itu kan bapak-bapak gereja yang kanon. Kami terima karena sesuai dengan kitab. Nggak berani kan? Berani nggak? Nggak berani Pak, Nggak tapi berani. Tapi kok ngomong pilih mana bapak-bapak gereja apa firman Tuhan?
ya kan? Nah sekarang oke. Maksudnya, Oh berarti pilih maksudnya Bapak kalau Bapak Gereja berarti. begini Pak Pilih Pep, Bapak Bapak Pak Pep Gereja. nggak paham maksud saya begini Pak Pep. Pak Pep, kalau sesuai dengan kitab aslinya ya diterima. Kalau ada yang menyimpang dari kitab asli ya nggak Terlepas boleh dari itu, diterima. terlepas dari itu. Sekarang berarti Arif Masyani itu ikut Bapak-Bapak Gereja ya, nggak ikut firman Tuhan ya. Ya ikut bapak gereja yang sesuai dengan firman. Kita nggak ngomong firman Tuhan. Yang Ari Masyani pakai, Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu Bapak-Bapak Gereja. Berarti Ari Masyani pakai Bible itu nggak? Aku tanya. Ya. Begini Pak Pep, Pakai nggak dulu, pakai nggak? Jawab dulu, tidak jawab dulu. dikanonkan oleh begini Pak Pep, meskipun tidak dikanonkan oleh bapak-bapak gereja, Matius, Markus, Lukas itu sesuai dengan kitab aslinya Pak. Ya dikanonkan, diterima lah. dasar hukumnya apa? Hah? Begini, aku kan sudah kasih tahu. Bener nggak? Pak. Sebentar Pak Leo. Aku ngomong sama Pak Leos, kamu nggak nyambung. Bener nggak Pak Leos? Sekarang Pak Pep, duluan mana bapak-bapak gereja sama firman Tuhan? Coba duluan dia bilang mana? firman Tuhan lah. Ini nggak nyambung lagi nih. Iya iyalah. Jadi Aku cek tanpa dulu. dikanonkan, Aku cek tanpa dulu. Sebentar, dikanonkan Mas Ani. tetap diterima meskipun tidak dikanonkan Pak. Betulkah Pak Leos? Tanpa dikanonkan tetap diterima meskipun nggak dikanonkan. Iya, karena apa? Mana Dikanonkan itu cuma hal-hal yang merasa penting karena yang buat itu manusia. Tapi nggak bisa, kan nggak jadi dasar. Ayatnya di mana firman Tuhan itu harus Jadi, dikanonkan. Begini, Pak Ari, Oke. boleh saya bicara Ya, Coba dengan Pak tunjukkan Pep? ayatnya di mana firman Tuhan harus dikanonkan. Ini kan kita sudah diskusi di Gini. anunya Pak Yonatan Nandar Pak Pep. ini Pak. Justru Ayatnya di mana kenapa kalau firman kenapa Tuhan kita itu harus keluar dari dikanonkan, masalah di mana semua ayatnya? ini? Kan nggak ada ayatnya Karena Pak. kitab itu dulu cuma sendiri-sendiri itu, Pak. Nggak punya otoritas manusia itu untuk bikin apa? Mengkanonkan ini kitab-kitab suci ini. Cuma manusia yang buat itu semua. Kanon itu buatan manusia aja. Kanon Tanpa itu cuma buatan dikanonkan. manusia kalau Tanpa Bapak dikanonkan paham. ya tetap diterima Jadi Pak. kita tidak percaya sama Paus karena dia manusia saja. Dia sama seperti kita semua. Kita percaya sama Sang Example-nya Pencipta. Pak, example-nya Bukan Pak. kita aturan dari mereka terus kita mengikuti mereka. Ya Pak Leos, pertanyaanku ke Pak Ari, berani nggak usah pakai Injil yang dikanonik Paus, berani nggak? Yang Enggak. kanoni Paus. Ya nggak Yang boleh. nggak usah pakai. Enggak, Berani begini, nggak? Pak. Kalau Sebentar, jangan itu begini, berani kalau nggak? dengar dulu saya Pak Pep. Kalau kitab Matius, Markus, Lukas itu kita nggak pakai itu namanya mengurangi firman Tuhan namanya itu. Siapa yang Itu anonik itu? Firman Tuhan Siapa tidak yang boleh anonik? dikurangi. Siapa yang ditambah, anonik? atau Siapa yang dikurangkan. anonik? Siapa yang anonik? Iya bapak-bapak gereja Nah, lah. berani keluar dari bapak-bapak gereja tanpa pakai Iya, Injil itu? Kalau Berani nggak? kalau sesuai dengan kitab aslinya ya. Berani nggak? Berani nggak? Nggak usah pakai Kalau Injil yang di. begini Pak Pep, kalau sesuai dengan kitab aslinya ya tidak berani, terus terang nggak berani. Ayo berani. Tetapi kalau ada salahnya, seperti memakai nama Allah itu boleh di apa? Pertanyaanku, Yes. ya kan? Tapi kan seorang Ari tanya, bapak-bapak gereja dan firman Tuhan pilih mana? Berarti Ari sekarang pilih bapak-bapak gereja dong? Iya, saya pilih bapak-bapak gereja kalau sesuai sama. dengan kitab Tos aslinya. dulu, tos dulu. Kita pilih bapak-bapak gereja, tos dulu. benar. Jadi Iya, sama benar, sudah. Pep. Sama sudah. Iya sama. Karena Sama. begini Pak, kalau Stop dulu. kalau Bang Loding, protes- monitor Bang Loding. begini, Pak. Monitor. Mana tuh Bang Loding? Jadi Pak Leos, kesimpulannya seorang Ari Masyaring ini, ya kan, walaupun bukan Katolik, tapi dia ikut juga perintahnya Paus. Karena Iya, yang iya. dibaca itu sebagai dasar hukum Soalnya itu begini Pak Pep, juga soalnya Paus kalau juga yang tidak bikin. ikut itu namanya mengurangi firman Tuhan. Itu mengurangi kita firman nggak Tuhan. bicara kalau- itu. Kita nggak bicara itu. Kita nggak bicara itu. Kita bicara iya. akhirnya Ari, seorang Ari jujur. Iya benar Ikut iya. perintah Paus. Kalau namanya diskusi itu Pak harus jujur, nggak boleh. Jadi kalau Iya, kita Paus. mau pahami sekarang ini, saudara, kita kasih satu pelajaran. Diskusi Kita juga nggak itu mau harus ada, memberkati orang loh, nggak boleh nggak kita jujur. nggak mau ada perdebatan. Apalagi dunia sekarang lagi Dalam diskusi amburadul. Pak dalam Jadi- diskusi juga itu kita harus memberikan berkat ke penonton.
Iya. Harus jadi Karena aku ada asli. telepon dulu, Bang Ari ada telepon dulu. Bang. Ah. Iya, jadi meskipun begini, meskipun bapak-bapak gereja senior-senior lah kalau di Kristen, kalau menyimpang dari kitab asli ya jangan diterima lah. Oh Pari iya ya, gini. kalau menyimpang Iya, ya. meskipun gelarnya itu berjejer-jejer, Tadi gini, kayak jadi bintang gini. 5, bintang 4, bintang 7. Kalau apa yang dikatakan bertentangan dengan kitab aslinya, firman yang asli ya tidak boleh diterima. Kalau diterima itu namanya kebodohan. Itu namanya. Oh, itu Pak, katanya kebodohan Pak. Bagaimana Pak? Coba Bapak tanggapi Ya, coba Pak. jadi enggak begini sebenarnya karena ada orang berprinsip ini orang bicara ini Pari yang kasih kesempatan. Iya. Ari kasih kesempatan sama Bapak. Bapak sudah Oke, garuk-garuk oke, kepala. oke. Kasih dulu kesempatan ini. Ari, dia kalau berbicara begitu dari kejadian sampai wahyu. Ya, silakan Pak Berti. Oke. Ya, Silakan. Saya kasih Bapak tanggapi. Silakan Bapak, silakan. Jadi gini Pari, kenapa tadi Pak Feb itu saya mau bantah tadi, tapi kamu itu ngomong terus, nggak mau kasih kesempatan saya mau bicara. Iya. Anda Dia kabur, Pak dengar Febri di bawah tadi. kok. Dia dengar di bawah coba. Pak Berti kasih Kamu dia bicara, penjelasan. kamu bicara, tapi kamu dasar kamu nggak bisa patahkan Iya ngawur ya. tadi. Justru itu tadi Memang Pari salahnya saya di- mau kasih memang tahu bahwa salahnya saya kenapa komentar. kitab itu tidak boleh dikanonkan. Yang dikanonkan itu manusia, bukan sang pencipta yang kanonkan itu. Justru kalau mau dia bilang, kalau tadi dia buang kata kamu percaya nggak sama bapak-bapak itu, bapakmu siapa Nggak, itu saya nggak mau Pak. tahu itu Markus, Lukas, Yohanes. Begini Pak Berti. Justru penelitian sekarang dengan hadirnya itu sama saja dengan menghilangkan perjanjian lama ketika hadir itu Matius sampai Wahyu. Kalau saudara paham, sampai banyak sekali sekarang ini mereka seluruh umat Kristen paling banyak sekali mereka udah tidak pakai itu perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki karena muncul itu kitab Injil. Saudara tidak paham ini sekarang ini. Manusia sekarang itu paling banyak menggunakan perjanjian baru atau kitab Injil. Jadi kalau menurut kita mengikuti Injil ini ada dua pemahaman. Tulisan Petrus dan tulisan Paulus. Kalau Paulus itu menyatakan bahwa cuma iman aja diselamatkan. Tetapi kalau Petrus iman dan perbuatan. Lah, mereka ini kalau di dalam perjanjian baru ini kan sama-sama murid Yahua. Mana yang mau dipakai? Kalau Ya, Petrus Pak. menggunakan Gini, Pak. iman dan Begini. percaya, kalau Paulus ya asal percaya, cuma iman, asal percaya bisa diselamatkan. Mana yang kita mau pakai, Rasul Paulus atau Rasul Petrus? Banyak. Kalau karena firman Nggak, itu saling dua-duanya nggak akan bisa. dipakai. Nggak bisa Ya, akan bisa. ketemu. Karena dua-duanya Saudara, benar. saudara mesti paham. Iman dan Aduh. perbuatan dan cuma iman itu beda. Kalau iman dan perbuatan harus mengikuti aturan. Sekarang saudara saya tanya, kalau saudara mesianik, kenapa Anda lakukan? Anda lakukan sabat sekarang Ya iyalah. atau tidak? Lakukan. Anda gunakan sabat. Iya. Kalau Anda gunakan sabat, Anda menggunakan Petrus karena iman dan perbuatan harus melakukan. Kalau Paulus cuma asal percaya tanpa menggunakan kata sabat, tidak tiap hari itu dorang ibadah, mereka sudah diselamatkan. Itu membedakan bahwa iman dan perbuatan dan atau cuma iman. Terus kita tanya, Petrus adalah murid yang dari Israel, dari Ibrani dorang. Nah sekarang kita tanya, Paulus dari mana? Paulus itu bukan orang Ibrani. Paulus itu dari mana? Dari Roma. Makanya kita, kalau saudara baca di Kolose, kata-kata itu membuat bahwa Paulus mengajarkan bahwa tidak ada hari Sabat. Cuma ada tubuh satu, tubuh Yesus yang melambangkan itu semua. Jadi orang, kenapa mereka mau masuk gereja sembarang hari, hari Minggu, hari apa? Makanya mereka percaya dengan tulisan dari Paulus. Kalau Petrus, kita percaya Petrus karena kenapa? Harus iman dan perbuatan. Kalau dia menggunakan, kita harus dia menyuruh
Sabat harus dilakukan, harus melakukan itu. Kalau Paulus biar nak bikin hari Sabat, tidak masalah. Karena asal percaya sudah diselamatkan. Menurut mereka semua hari adalah baik, betul, hari itu baik. Tetapi ada tulisan yang menyatakan bahwa hari ketujuh adalah Sabat yang benar. Dan Sang Pencipta menguduskan itu. Enggak Jadi begini kalau Pak. saudara mau berbicara tentang kanon-kanon kan ini, tadi saya mau bantah saudara Fed tadi, karena kenapa? Karena kita tidak percaya manusia. Karena mereka kanonkan di Vatikan sana itu, kalau mereka itu sudah kanonkan mana yang sejurus sejalan dengan mereka, ya mereka kasih. Karena kalau tidak sejalan dengan mereka, ya mereka tidak kasih. Satu saya kasih tahu, kitab Barnabas adalah yang benar. Kita harus meneliti, jangan cuma dengar kata mereka. Pak, kan kalau Kitab Enok, kenapa itu ditolak? Karena itu memang membahayakan konstitusi mereka. Pak berarti kitab Barnabas, emang kitab Barnabas di situ Yesua disalib, kan nggak disalib di situ. Saya kasih tahu sama kamu. Ini ayat juga saya sudah kasih itu sama banyak orang dan mereka bingung lihat ayat ini. Kalau kita mengikuti kitab Injil, kenapa ada kata-kata bilang bahwa kalau kita mati itu dibangkitkan? Karena menurut mereka Yesus itu mati dibangkitkan. Karena ketika dia dibangkitkan manusia ada kebangkitan. Dan saya bisa memberikan ayat-ayat bahwa kita mati itu tidak ada kebangkitan. Rahasia untuk manusia mati itu rahasia Sang Pencipta, bukan manusia. Siapa yang sudah pernah mati dan sudah berkunjung dan bisa dibangkitkan? Itu jangan. Lazarus Pak, wah, Lazarus kan pernah Pak, Lazarus. Gimana? Dan Anda percaya? Ya dipercaya karena ada di Bible Pak. Wah ini Bapak ini sudah Saya kasih tahu sama kamu, ini Bapak kitab ini sudah banyak dirubah-rubah. Jadi saudara mesti belajar. Kalau saudara tidak belajar, saudara akan termakan semua itu. Oh, kitab-kitab sudah dirubah-rubah Pak ya? Kitab sekarang itu ya? Banyak saudara. Dan kita akui Bible itu banyak dirubah. Mantap. Enggak begini Pak Berti, aku Ya. tanya dulu, kitab asli PLPB itu namanya apa coba? Kitab Gini, asli Pak. PLPB itu namanya apa? Kita tidak mau membahas itu kitab aslinya segala macam. Setahu kita kitab asli itu Nah, harus ini dari ini Aramik susah, atau Pak. Ibrani. Susah. Nah. Begini Pak Berti. Jadi begini. Kalian mengatakan Kristen ini parah ini. Para Kristen ini. Parahnya tahu parahnya. Mereka itu berani-berani mengatakan bahwa firman Tuhan sudah dirubah-rubah, tidak asli. Tetapi ditanya nama kitab asli PLPB, mereka nggak tahu. Ini kan lucu. Lucu. Sangat lucu ini. Oh. Berani mengatakan firman Tuhan itu dirubah-rubah, salah, nggak benar. Tetapi kalau ditanya kitab asli itu namanya apa, asalnya dari mana, mereka nggak tahu. Ini kan lucu, Iya aneh. betul juga, kalau sudah dirubah yang asli yang mana ya? Betul juga, saya sepakat. Iya. Coba Bapak, biar kita dapat edukasi. Lucu Pak. Gini.